Shalom, sahabat Education for Change. Kembali berjumpa dengan channel YouTube ini. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang 3 hal yang berkaitan dengan Pancasila. Yang pertama, berbicara tentang dinamika pendidikan Pancasila. Yang kedua, berbicara tentang tantangan pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir, akan membahas tentang bagaimana kita menghadapi tantangan ideologi. Pendidikan Pancasila telah mengalami berbagai perubahan dalam penerapannya. Sejak terhitung dari masa kemerdekaan, secara historis, upaya untuk membudayakan dan mewariskan nilai-nilai Pancasila telah dilakukan secara konsisten, meskipun bentuk dan intensitasnya berbeda dari zaman ke zaman. Pada masa awal kemerdekaan, upaya tersebut dilakukan melalui pidato-pidato tokoh bangsa yang disampaikan dalam rapat-rapat akbar, disiarkan melalui radio, dan dipublikasikan melalui surat kabar. Pada tanggal 1 Juli 1947, terbit buku yang memuat pidato Presiden Soekarno tentang lahirnya Pancasila, yang juga disertai dengan pengantar yang diberikan oleh Rajiman Widyodiningrat, yang saat itu juga menjabat sebagai Ketua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Perubahan besar dalam metode pendidikan Pancasila terjadi setelah dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada tahun 1960, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan sebuah buku yang berjudul Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia, dengan tujuan untuk membentuk manusia Indonesia yang patriotik, dimulai dari pendidikan. Dan pada tahun 1961 diterbitkan pula buku Penetapan 7 Bahan-Bahan Pokok Indoktrinasi, yang lebih ditujukan untuk masyarakat umum dan aparatur negara. Buku ini dilengkapi dengan kata pengantar dari Presiden Republik Indonesia pada masa itu. Pada tahun 1978 diterbitkan TAP MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau yang disingkat dengan P4, yang kemudian menjadi salah satu sumber utama materi pendidikan Pancasila. Ketetapan tersebut kemudian diperkuat dengan ketetapan MPR WWW MPR 1988 yang mencantumkan pendidikan Pancasila dalam garis-garis besar haluan negara atau yang disingkat menjadi GBHN. Untuk menyempurnakan perkuliahan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi pada tahun 1985, Dirjen Dikti mengeluarkan SK nomor 25 garing DIKT garing Kep garing 1985 tentang penyempurnaan kurikulum inti mata kuliah dasar umum atau MKOU. Sebelumnya pada tahun 1983, SK Dirjen Dikti juga mengeluarkan kebijakan pelaksanaan penataran P4 pola 100 jam di perguruan tinggi. Namun beberapa perguruan tinggi swasta tidak mampu menyelenggarakan penataran tersebut, sehingga mereka tetap menjalankan mata kuliah pendidikan Pancasila dengan durasi 45 jam. Pada era Orde Baru, keberadaan mata kuliah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi semakin diperkuat dengan diterbitkannya Instruksi Direktur Jenderal Perguruan Tinggi pada tahun 1967 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kurikulum pendidikan tinggi diatur untuk memuat mata kuliah pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah wajib. Pada tahun 2000, Dirjen Dikti juga mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk memperkokoh keberadaan pendidikan Pancasila, termasuk SK Dirjen Dikti nomor 232 garing U garing 2000 yang menyempurnakan kurikulum pendidikan tinggi. Namun seiring dengan reformasi 1998, Pancasila mulai menghilang dari kurikulum banyak perguruan tinggi. Banyak perguruan tinggi yang tidak lagi mengajarkan pendidikan Pancasila, meskipun beberapa perguruan tinggi negeri tetap mempertahankan mata kuliah tersebut, seperti yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada atau UGM. Untuk mengatasi hal ini, berbagai upaya dilakukan oleh masyarakat dan instansi pemerintah, termasuk seminar-seminar tentang
pentingnya membudayakan Pancasila melalui pendidikan tinggi. Pada tahun 2011, Dirjen Dikti menerbitkan Surat Edaran Nomor 914/E/T 2011 yang merekomendasikan agar pendidikan Pancasila dilaksanakan di perguruan tinggi dengan minimal 2 SKS. Pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi semakin ditekankan dalam pasal 35 JU pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mewajibkan mata kuliah pendidikan Pancasila dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi. Selain itu, tantangan muncul seperti krisis keteladanan dari elit politik kita dan maraknya gaya hidup hedonistik di masyarakat yang mengancam nilai-nilai Pancasila. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang tantangan pendidikan Pancasila. Abdul Ghani menyatakan bahwa Pancasila adalah leitmotif dan leitmotif negara yang menjadi dorongan utama dalam arah tujuan bangsa. Tanpa Pancasila, negara mengalami penyimpangan. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila harus diajarkan kepada mahasiswa melalui mata kuliah pendidikan Pancasila agar menjadi pedoman bagi generasi penerus dalam memimpin negara. Tantangannya adalah bagaimana memuat pendidikan Pancasila menarik dan efektif untuk diterima oleh mahasiswa dari berbagai program studi. Faktor internal perguruan tinggi seperti ketersediaan sumber daya dan spesialisasi program menjadi salah satu hambatan, sedangkan tantangan eksternal mencakup krisis keteladanan dari elit politik dan munculnya budaya hedonistik di masyarakat. Sahabat Education for Change, untuk lebih memahami dinamika dan tantangan Pancasila dalam era globalisasi, kita dapat merujuk pada pidato Presiden ketiga RI, B.J. Habibie pada 1 Juni 2011. Dalam pidatonya, Habibie mengungkapkan kekhawatirannya bahwa Pancasila telah lenyap dari kehidupan bangsa pasca reformasi. Ia mengidentifikasi beberapa perubahan yang menyebabkan pergeseran nilai seperti globalisasi, perkembangan gagasan hak asasi manusia yang tidak diimbangi kewajiban asasi manusia, dan kemajuan teknologi informasi yang mempengaruhi pola hidup bermasyarakat. Pancasila harus diaktualisasikan kembali untuk menghadapi tantangan masa depan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. Euforia reformasi 1998 yang disertai trauma terhadap penyalahgunaan kekuasaan rezim Orde Baru juga berkontribusi pada amnesia nasional terhadap Pancasila. Pancasila yang sebelumnya digunakan sebagai alat ideologi negara kini dipandang sebagai simbol rezim lama yang harus dilupakan. Namun, mengaitkan Pancasila dengan rezim tertentu adalah kesalahan mendasar. Pancasila adalah dasar negara, bukan sebuah era atau pemerintahan tertentu. Revitalisasi Pancasila sangat penting agar nilai-nilai Pancasila tetap relevan sebagai dasar negara yang mengakomodasi keberagaman dan menjamin persatuan bangsa. Menghadapi tantangan ideologi, dalam pidatonya, Habibie juga menekankan pentingnya revitalisasi Pancasila di tengah ancaman ideologi lain yang mencoba menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Di era globalisasi dan demokratisasi, beberapa kelompok mulai merongrong ideologi dengan ideologi lain. Bahkan ada yang ingin mendirikan negara yang berdasarkan agama. Habibie dengan tegas menyatakan bahwa gerakan semacam itu bertentangan dengan semangat Pancasila. Upaya untuk menggantikan Pancasila tidak boleh dibiarkan dan harus dihadapi dengan tegas, namun dengan cara-cara yang menghormati hukum. Sahabat Education for Change, mari berdiri bagi bangsa ini. Berdiri dengan landasan yang kokoh, Pancasila. Pancasila bukanlah doktrin yang berasal dari luar, bukan berasal dari doktrin agama tertentu, tetapi Pancasila mengakar dari budaya bangsa Indonesia yang luhur dan adiluhur. Mari kita tegakkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati.